Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islami aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah. Wa min Sabang ila Merauke wilayah wa bi Pancasila falsafah. Wa bi undang-undang khamsata wa arba'ina asasa wa bi qaryatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al ulama fi kitabil ajiz hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ala hadini wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati wa libati wa kafatil amil mursalin wal malaikatil muqarrabin was suhada'i wa sallallahu hadun syekut birabani wal arif samandani ya sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani qaddasullah ya sayyidina Syekh ya sayyidina Sajunada Al Baghdadi ya sayyidina Syekh Ahmad Al Kabir Aribi ya sayyidina Zakaria wa sayyidina Muslim ya sayyidina Ibnu Yaman Zakah Yamani ya sayyidina Ibnu Ali Murtada ya sayyidina Ibnu Mibtal Hadratin Syekh Al-Faqih Abu Lais As-Samarkandi rahimakumullah hadratin Syekh Imam Jalaluddin Sanina Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawzani Sanura Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimakumullah Sanina Al-Habib Abdullah bin Musin Al-Habib Umar bin Khuddam wa usulihim wa furuhim wa walidina wa masakhina wal muslimin anna Allah yaghfir wa yarhum wa yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah nadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral mukminin insyaallah wa DFM rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa bersua, bisa berjumpa kembali dengan sebuah harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan dan melimpahkan rahmatnya, berkahnya, keselamatannya untuk kita semua insyaallah amin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita dalam ibadah, dalam taat kepadanya. Kita diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi'an, diberikan rezeki yang halalan, thayyiban katsiran untuk bekal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia ini dan terlebih-lebih dalam kehidupan nanti di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita masih membahas tentang hadis dari Imam Anas bin Malik, lil mu'minina khamsatu a'yad. Ada 5
poin yang menjadi hari raya kita. Ya, tentu bagi orang-orang yang mengimani, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah al-yaumul ladzi yadkhulu fil jannah wa yamanu minal jahim bahwa yaumul. Poin yang keempat yang merupakan hari raya kita umat Islam, orang-orang yang beriman, adalah hari di mana kita masuk ke dalam surga. Amin. Mudah-mudahan semua mustami adalah calon-calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk kita Kang Yatna, Kang Muslim ya. Mudah-mudahan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Likulli sain alamatun, kata Allah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alamat. Ada ciri, ada tanda orang itu masuk ke dalam surga. Inna Allah Ta'ala jala bani Adam ala thamani khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ada 8 sifat manusia, ya, karakter. Minna arba'un li ahlil jannah, ada 4 ciri yang merupakan ciri ahli surga, ya. Wajhun malihun, walisanun fasihun, wa qalbun taqiyun, wa yadun sahih. Itu ciri ahli surga itu. Ya. Wa arbaun li ahlil nar, wajun abisun, walisanun fasun, wa qalbun sadiyun, wa yadukhbahilu. Apa itu ciri ahli surga yang 4? Yang pertama kata Nabi, ya, wajhun malihun, masya Allah, wajah yang selalu senyum, masya Allah, smile always, kan ya. Tapi jangan senyum sendiri, Kang. Itu dia. Nanti itu orgil. Ya. Jadi orang yang selalu sumringah, orang yang selalu senyum gitu ya. Itu Nabi ya. Kalau ketemu dengan kawan mau lawan senyum tuh, Kang ya. Kalau kita kan sama yang suka ngasih uang baru senyum. Tapi anu pelit gitu, bahil, koret, merepet jahe, mere gehese gitu, gitu kan ya. Kita ketemu sama siapa aja udah senyum. Itu tabassumu kali wajika hika saudara. Ya kan, senyummu terhadap saudara adalah saudara. Susah amat susah ya. Susah amat senyum kita. Nah, kalau kita kan senyum lihat tanggal, kan. Istri kita yang di rumah kayaknya kalau senyum sama kita lihat tanggal juga. Kalau tanggal 1 sama tanggal 15 masih senyum. Masih asem-asem. Tanggal 20 wah tanggung bulan, kan. Udah nggak betem. Udah nggak betem. Tapi bukan istri kita, Kang ya. Itu orang itu yang di Hongkong gitu. Nah gitu, insya Allah lah kita. Kalau kita ini insya Allah nggak jauh beda. Gitu ya. Nah, jadi walisanun pas. Ya. Wajhun mali, bersenyum ya, wajahnya enak kan gitu, Kang ya. Iya, kalau para perawat gitu, para dokter gitu, para tenaga medis kalau ada pasien tuh senyum, insya Allah ya, cepat sembuh kan. Ini kadang-kadang ya nggak pernah senyum gitu. Tapi insya Allah ini perawat kita, insya Allah ya kan ya. Nah, insya Allah lah gitu. Nah jadi orang yang senyum ini kita, wah ini orang ini senyum banget ya. Pedagang ya. Kalau kita beli, Bang, Neng gitu, beli ini. Kalau nggak betem gitu, nggak betah gitu. Mau beli apa, Kang? Beli apa, nah gitu. Udah enak tuh, Kang, ya. Insya Allah. Ini kita datang ke warung, wah ini jangan-jangan mau ngutang. Kemarin aja belum bayar gitu. Udah kacau nih. Nah jadi insya Allah ya, kita senyum. Senyum itu adalah ibadah. Ya, senyum adalah sedekah. Ya, kita nggak punya apa-apa, kita nggak ngasih sesuatu yang berupa materi, ya senyumlah. Ya, ketemu teman senyum, ya, ketemu kawan senyum, gitu kan ya. Ya, jadi orang yang senyum katanya awet muda, Kang ya. Kalau yang monyong-manyun katanya awet reject. kayak Kang Yatna gitu kan, usia udah lumayan, tapi kayak umur 15 tahun. Karena sering senyum. Yang di para host ini di Wadi ini, wah senyum terus kan. Ya, nggak kelihatan tuh. Gitu ya. Ya Kang Muslim. Kang Muslim. Jadi insya Allah lah harus senyum, insya Allah. Jadi nggak rugi insya Allah. Ya. Jadi ciri ahli surga adalah wajhun malih, orangnya ramah,
santun ya. Nabi itu dipuji bukan karena sholatnya kan. Nabi kalau udah sujud lama sampai bengkak kakinya kan. Tapi tidak dipuji sholatnya tuh kan. Innaka la'ala khuluqin azim. Yang dipuji akhlaknya Rasul. Ya, inilah luar biasa. Kangjeng Rasul itu luar biasa, nggak ada pilih kasih. Apakah ini saudara atau dengan cek orang barat gitu. Tahu dengan kan dulu lain ya. Lain ya. Tapi dianggap oleh Rasulullah saudara. Ya, al-muslim orang muslim dengan muslim adalah saudara, ya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu. Orang mukmin yang satu dengan mukmin lain itu saling menguatkan. Ya, ini kita adalah orang Islam, ya. Kepedulian kita hari ini diuji gitu kan. Banyak orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, jadi oleh karena itu wajhun malih, ya. Kalau kita ingin jadi ahli surga ini senyum selalu, walaupun nggak punya duit. Duit gampang, di bank banyak kan ya. Di ATM banyak, di bank tapi uang siapa? Uang orang yang penting banyak lah gitu ya. Insya Allah, karena ini adalah merupakan tuntunan Rasul, merupakan ibadah, insya Allah jadi pahala, ya kan. Orang sering banyak sodako, insya Allah itu narik rezeki, ya. Jadi jangan pelit nih senyum, ya, gitu. Ya, ini banyak orang kalau ketemu di jalan bangga betul, ya. Tapi memang sikapnya begitu mungkin ya. Mungkin karakternya, sifatnya gitu ya. Mungkin ya lain padang, lain belalang, ya, lain lubuk, lain ikannya. Katanya kalau orang Sunda itu sama apa mudah senyum kan katanya gitu. Katanya ya, mau apa aja selalu ngasih mangga. mangga itu ya. Bager orang Sunda. Jadi karena itu masalah mu'minin rahimakumullah. Jadi orang yang ciri ahli surga itu adalah wajhun malih, ya, wajahnya senyum, sumringah gitu kepada siapapun. Ya, insyaallah awet muda, ya. Nah, kemudian yang kedua walisanun fasihun. Bicaranya itu manfaat, bicaranya itu mengenakan, bermanfaat, berfaedah. Nih kalau orang itu ngomong enak katanya, ya, nyenengin hati kan, gitu, adem gitu. Tapi ada kan teman kita, tetangga kita kalau ngomong pijit, pijit ya. Ini anak-anak sekarang, ya Allah, manggil teman tuh ya Allah mohon maaf. Ini terdengar oleh telinga saya sendiri. Teman-teman gitu, anak-anak gitu, ya, nyebut temannya anjing. Ya gimana anjing? Insya Allah. Dijawab lagi, sini siapa? Allah, ini kedengaran Mas. Ini sudah luar biasa ini. Manggil teman dengan bahasa seperti itu. Ya, binatang yang ada di Taman Safari di absen ini, Masya Allah kan, Masya Allah, walisanul fasih. Ketika dia bicaranya mengenakan, ya kan. Tuntunan jadi tontonan, memang tontonan jadi tuntunan. Mungkin guru anak-anak kita ini sudah lagi bukan figur seorang yang mumpuni, ya, mungkin gurunya Google, mungkin gurunya televisi gitu ya, mungkin artis-artis Hollywood, Bollywood, Korea dan segitu ya. Nah, jadi jauh daripada tuntunan agama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul. Maka katakanlah yang apa? Khair. Yang baik. Kalau tidak, yasmut. Diamlah. Ya. Jadi insya Allah hari ini kita di majelis ini insya Allah manfaatkan ya. Amin. Walaupun kadang-kadang ya ketawa ke TV gitu. Ya sedikit lah gitu, hiburan. Intermezzo Kang. Jangan terlalu serius itu. Gitu. Hidup ini sudah susah, jangan dibikin susah. Nah, jadi oleh karena itu masyarakat mu'minin rahimakumullah. Jadi kalau kita bicara itu lihat, oh ini orang bicaranya enak nih, orangnya bicaranya enak gitu. Ada kalau lihat dia belum ngomong lihat dia enak deh. Coba kita lihat ya, para zuriyah Rasul gitu, para habaib gitu ya. Tenang, adem gitu. Para kiai, para ulama gitu. Kalau saya bukan kiai Kak. Ya bau-bau kiai. Asal jangan dibalik sama Kang Yatna. Kiai bau jangan.
bau ustad lah, jangan ustad bau, jangan. Kan gitu. Nah, kita menyampaikan apa yang dikatakan oleh para kiai, para ustad gitu ya. Nah, jadi insya Allah kita ngomong, kita bicara, kita mengeluarkan argumentasi sesuai dengan tuntunan. Yang dikatakan oleh para ulama, para kiai apa? Wahyu. Hadis adalah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu semata-mata wahyu. Ya. Jadi dituntun itu. Nabi bicara, Nabi menjawab, kadang-kadang belum diam gitu. Belum dijawab sebelum turun wahyu. Nah, kita juga menjawab harus sesuai dengan tuntunan. Ada orang yang bertanya, kita jawab dengan tuntunan Quran, tuntunan hadis, ijma, qaul, qiyas, ya, al-masal al-musalla, al-ihtisab, al-jirai, uruf dan sebagainya. Jadi tidak asbun kata orang. Apa asbun, Kang? Asal bunyi ya, asal bunyi. Jadi oleh karena itu masyarakat mukmin rahimakumullah, bicara yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, enggak usah. Mungkin kata-kata yang mengenakan aja yang kita memanggil orang dengan orang itu kesenangannya apa kalau dipanggil, sebutkan. Mohon maaf Kak, saya mengenal anak-anak itu kadang-kadang sayang semuanya. Sayang sini sayang gitu. Ya, supaya terjadi apa? Keharmonisan. Ya, kita manggil orang itu enak gitu. Kalau maksudnya ke akang, aa, teteh gitu ya. Kadang-kadang kita nyebut namanya warga. Ya, ini adalah adab. Adab ini memang bagian daripada syariat. Ya. Jadi dituntun karena salamatul insan wahib lisan. Selamatnya manusia karena lisannya, karena lidahnya. Ya. Oleh karena itu masyarakat mukminin rahimakumullah. Jadi standar orang itu dia beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat bicaranya, manfaatnya atau tidak, ya. Nah, ada teman kita ngomongnya sejam tapi yang manfaat itu 5 menit, ya kan? 55 menit itu aduh gosip, gibah, ya. Ini kan bahaya kan, apalagi di bulan suci Ramadan kemarin. Khamsatu asyatu bitusawm ayatubtilu sawab, 5 hal yang bisa membatalkan puasa. Itu tilu sawaba, maksudnya ada pahala. Di antaranya al-ghibah, ya kan? Gosip, gosol, ya kan? Nah, mengadu domba, al-kaji, berdusta, berbohong itu. Karena sudah terbiasa, tidak bisa meninggalkan, ya agak susah juga. Ala bisa karena biasa. Jadi karena itu masyarakat rahimakumullah, kita dalam berwudu kan selalu berdoa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mulut kita ketika berwudu kita baca itu sunnah. Ya, ada orang yang nggak baca ya apa-apalah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, jadikanlah mulutku ini selalu banyak-banyak berzikir. Ya, perbaguslah ibadahku, begitulah gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan omongan, mengeluarkan itu pendapat, argumentasi, pembicaraan, debat itu selalu dibimbing oleh wahyu. Quran, hadis, patokan kayak Quran, hadis, ijma ulama, qiyas dan sebagainya. Jadi terbimbing insyaallah. Nah, jadi masyarakat mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah qalbun taqi. Ini ciri ahli surga ini. Hatinya bersih, insyaallah. Afwan iblis laknatullah alaih. Ya, kenapa dia diusir dari surga? Apakah ibn dai nggak ibadah, Ustaz? Oh, ya, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis ribuan tahun sujud sama Allah, ibadah kepada Allah. Kenapa diusir? Karena ada sifat hasud, karena sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya sifat sombong, walaupun hanya seberat biji atom yang sangat halus sekalipun. Nah, ini iblis disuruh sujud nggak mau. Kenapa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Aku diciptakan ribuan tahun yang lalu. Adam diciptakan baru kemarin sore. Aku diciptakan dari unsur api. Adam diciptakan dari unsur tanah.
Unsur api lebih hebat daripada unsur tanah. Sombong, diusir. Ya, nah, kita ibadah ini sholat baru kemarin nih, ya, baru kemarin nih, ya kan, ngaji baru kemarin, udah sombong ini. Nanti kalau kita diusir dari dunia ini kemana gitu? Nah, iblis aja diusir dari surga turun ke bumi. Nah, kalau manusia dari diusir kemana ini kan gitu ya? Nah, oleh karena itu orang yang sombong itu bisa karena status sosial. Orang bisa sombong karena fisiknya, karena kecantikan, ketampanannya, karena apa? Karena kepopulerannya, karena ekonominya, karena pangkat jabatannya, karena hartanya, tahta, onta, Toyota sekalian. Karena udah sombong. Janganlah, ya. Jadi orang sombong itu tidak akan masuk surga, ya dahulunya. Jalannya lanah, tidak akan masuk surga. Ya. Kemudian masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersih. Wa qalbun salim, orang yang masuk ke hatinya bersih. Ya. Bahwa di dalam tubuh kita ini kullu ya jasad. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya. Bukan ada segumpal daging. Nah, apa itu? Rupanya daging yang segumpal itu adalah hati, ya, hati yang bersih. Masya Allah, ini untuk ngobatin hati memang susah gitu kan. Makanya kita harus ingat selalu apa pesan Agim, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Susah. Aduh, ini hati luar biasa kan. Kita kadang-kadang senang kalau orang lain susah. Ya kan, susah kalau orang lain senang. Ini susah kan? Ini hati saya, ya Allah, mudah-mudahan ya gitu ya. Ini ada rasa sirik, iri hati, dengki, ujub, takabur. Makanya kita selalu mohon kepada Allah supaya hati ini selalu dijaga oleh Allah. Ya, ya muqallibal qulub, ya Allah, wahai zat yang membolak-balik hati. Ya, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah. Tetapkanlah aku dalam ketaatan kepadamu. Jangan tanah hasad, hasud, dengki, ujub, takabur, sombong, ya, dan sebagainya. Ya, ini hati kita bersihkan. Wa qalbun taqi, hati yang bersih menghantarkan kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Memang harus belajar, harus riadoh, harus latihan supaya kita hati ini bersih. Kemudian yang keempat ciri ahli surga, wa yadun sakhi, tangannya memberi kan. Ya. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Ya. Ini orang yang suka memberi. As-sahi qaribu minallah, qaribu minan nas, ba'idum minan nar. Orang sahi itu orang berehan, orang yang bager gitu, hal apa? Hampang leungeun gitu. Nah, qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia, ba'idum minan nar. Jauh dari neraka. Masyaallah. Lawan daripada orang yang sakhi adalah al-bakhil. Al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, qaribu minan nar. Ya, jauh dari Allah. Jauh dari manusia, dekat dengan neraka. Siapa yang mau gaul sama orang korek, yang bakhil, ya, Allah suka kepada orang yang berehan. Allah yang suka kepada orang yang selalu sakhi. Ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kau tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna, ya, sehingga kau menafkahkan, memberikan, mengeluarkan apa yang kau sayangi. Apa yang kau sayangi di dalam kehidupan ini? Ya, Allah mengadakan transaksi dengan kita. Allah mengadakan perdagangan kita. Allah tawarkan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa bi rasuli wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, aku akan tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah transaksi yang akan menguntungkan kalian. Keuntungannya bukan berupa dolar Amerika, euronya Eropa,
Ya. Bukan rupiahnya Indonesia, tapi apa? Tunjikum min adzabin alim. Kalau berdagang, bertransaksi denganku, kata Allah, kau akan dibebaskan dari siksa api neraka. Masya Allah, ini kan produk luas. Apa? Tu'minu billah, beriman kepada Allah. Bi rasuli, beriman kepada Rasul, laksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian wa tujahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan harta. Kalau perlu anpus, dengan anpus jiwa. Jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah jalan yang terbaik untuk kita. Tapi la ta'lamun, kebanyakan manusia nggak tak, qalilan ma tashkurun, sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini transaksi yang luar biasa, yang clear statement. Nas sore. Ya, kalau kau ingin bebas daripada neraka, ya, ayo transaksi dengan aku. Iman kepada Allah. Ketika azan berkumandang, beduk bertalutan. Hayya 'alas shalah. Bangun. Ngantuk Ustaz, dingin, lawan. Ingat akhirat. Ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Akhiratul utama. Ya. Ketika kumandang azan, ketika di mana saja kita berada, kita lagi belajar. Lagi mimpin rapat nih. Ada panggilan dan stop. Nah, saudara-saudara, azan sudah berkumandang, mari kita break dulu. Bukan break ngopi gitu. Break sholat. Jangan dengerin azan, lanjutin lagi ya rapatnya. Sampai jam 2 kan. Mengabahnya nggak bahas masalah agama, kacau ini. Belajar, lagi ada kumandang azan. Ya, Allahu Akbar. Udah. Kata gurunya, anak-anak mari kita break dulu, kita sama-sama untuk melaksanakan sholat. Masya Allah, ini kan indah kan. Mulai corona insya Allah. Amin. Insya Allah ya Kang. Ini gara-gara melalaikan ibadah nih. Ada corona. Insya Allah. Ya, Allah akan tolong. Intan surullah yansurkum, apabila kau menolong agamaku, aku akan tolong kau. Bagaimana kita menolong agama Allah? Sholat zuhur jam 2, sholat asar jam berapa Kang? Jam 5. Sholat subuh jam 8. Kayak kunut lagi. Mantap. Espionan. Masya Allah. Gimana Allah akan nolong bangsa ini? Bagaimana Palestina akan merdeka? Ya kan? Nah, oleh karena itu masyarakat mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua aktivitas. Ijanu dialis salati mi yaumil jumati fas'au la dzikrillahi wa jarul bait jalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila terdengar panggilan salat Jumat, wajarul bait, tinggalkan segala macam aktivitas perdagangan dan sebagainya. Mahasiswa yang lagi ada di kampus dengar azan selesai, pelajar di mana saja, santri di mana saja. Ya, ibu-ibu lagi masak, tinggalkan gorengannya. Insya Allah tutung. Dokter lagi ngoperasi pasien, ada azan, tinggalkan. Insya Allah pulang dari sholat mati. Nggak begitu juga Kang, ya nggak begitu ya. Jangan-jangan nih supir Sukhoi sholat dulu kayaknya. Nabrak gunung salah. Ya kan. Nah ini tuntunan. Kalau sudah semuanya melaksanakan syariat Allah, insya Allah bangsa ini ya akan beriman kepada Allah. Apabila sebuah penduduk negeri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan keluarkan keberkahan dari muka bumi. Indonesia ini gemah ripah lo jenawi kan. Loh gemah ripah lo jenawi toto tentram kartara harju. Ing madia mangun kaso ing ngarso sing tulodo. Ngerti nggak kan? Alhamdulillah. Liar. Sama kan? Ngerti juga. Pokoknya memang udah tongkat dilempar jadi singkong di Indonesia, betul Kang ya? Insya Allah. Kekayaan apa? Tambang apa yang ada di Indonesia? Semua aja ada. Korma aja ada sekarang. Bangsa. Kenapa bangsa terpuruk? Nah itu tadi kan. Sholatnya jam 2. Beberapa tahun saya sering ke Mabes Polri dulu Kang. Mabes Polri ya, dalam sebuah urusan gitu. Bantu teman gitu.
azan berkumandang, semua berhenti kan. Waduh ini hebat banget nih. Beberapa kali kita sholat di Mabes Polri kan, loh mereka langsung sholat. Ya kan serem, mantep gitu ya. Orang mereka nih para para perwira gitu, jenderal dengan pakaiannya gitu, sholat berjamaah itu rupanya di beberapa instansi pemerintah ada yang oke juga gitu ya. Sure. Nah, kalau di kita kadang-kadang kok belum ada azan nih. Gitu. Kenapa nggak azan itu ini kan katanya nggak ada sound systemnya. Gitu. Lampunya parem jadi ente azan. Jadi kalau mau azan baru kalau ada sound system gitu ya. Jangan bismillah. Jadi masalah mukminin rahimakumullah itu semua adalah mengetuk hati kita semua ya. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi penghuni surga ya. Nah, pertama ramah lah, sopan, santun, anak-anak santun kepada orang tua, ya bicara jangan keras, doain insya Allah. Kalau kita punya guru, ya insya Allah datangi ya Allah, ya doakan kiai kita, doakan habaib kita, insya Allah berkah, ya. Kemudian bicara dengan baik, ya jangan sembarangan, jangan kasar, jangan kotor, ya kan. Kemudian hati kita bersihkan dari setiap iri hati dan keujub takabur. Nggak punya apa-apalah kita selama di bulan suci Ramadan nggak ada daya upaya. Kemudian yang terakhir Kang tadi wajadun sahi, ada kepedulian katanya, ya ada kepedulian, ada tepos liro, tenggang rasa, bantulah, insya Allah. Semua itu adalah akan menghantarkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.